Pada abad ketiga Masehi, ketika Kekaisaran Romawi berada di puncak kekuasaannya, muncullah seorang penguasa bernama Raja Dikianus. Dia adalah seorang kaisar yang memerintah pada tahun 249 hingga 251 Masehi. Raja Dikianus dikenal keras, kejam, dan tak segan menghukum mereka yang menolak menyembah berhala-berhala Romawi. Di bawah perintahnya, tekanan terhadap kaum beriman semakin berat dari hari ke hari. Pasukan berpatroli, rakyat diburu, dan siapa saja yang menunjukkan tanda-tanda tauhid akan ditangkap, dihukum tanpa ampun. Di masa penuh ketakutan itulah, hidup 7 pemuda yang hatinya dipenuhi cahaya iman. Mereka menyembunyikan keyakinan mereka dan menolak perintah raja untuk menyembah berhala. Namun setiap hari ancaman terasa semakin dekat, hingga akhirnya mereka memilih untuk pergi meninggalkan kota yang telah lama menjadi rumah demi menyelamatkan iman yang jauh lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Di belakang mereka, bayang-bayang prajurit Romawi masih terasa mengintai, seakan siap menangkap kapan saja. Saat mereka berjalan meninggalkan kota, seekor anjing mengikuti mereka dari belakang. Para pemuda itu saling berpandangan. Mereka takut hewan itu akan menimbulkan suara, tapi anjing itu tetap mengikuti, tanpa sedikit pun menggonggong. Akhirnya, salah satu pemuda berbisik, "Biarkan ia ikut, sesungguhnya Allah telah menempatkannya bersama kita." Dan sejak itu, anjing itu menjadi bagian dari rombongan kecil itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di sebuah gua kecil tersembunyi di antara batu-batu besar. Udara di sana dingin dan sejuk. Para pemuda masuk ke dalam gua dan bersandar ke dinding batu dengan napas terengah-engah. Dan di gua ditulah ke-7 pemuda bersembunyi. Mereka disebut Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Sementara itu, anjing itu tetap menemani mereka. Ia mengambil posisi tepat di pintu gua. Kedua kakinya direntangkan, tubuhnya bersandar sedikit ke depan, dan tatapannya mengawasi apapun yang ada di luar. Tidak ada perintah, tidak ada permintaan, hanya kesadaran instinktif bahwa ia sedang menjaga sesuatu yang berharga. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan indah, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di muka pintu gua. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Di tengah kelelahan dan ketakutan itu, para pemuda tersenyum. Mungkin Allah mengirimkan ia sebagai penjaga kita, bisik salah satu dari mereka. Di dalam gua yang gelap, mereka kemudian menengadahkan tangan. Doa pun mengalir dari hati mereka. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Lalu, sesuatu terjadi. Hembusan angin berhenti, suara alam seakan memudar, dan perlahan rasa kantuk yang sangat berat turun ke tubuh mereka. Mata mereka tertutup satu persatu, tubuh mereka terbaring, dan dalam sekejap mereka tenggelam dalam tidur yang tidak pernah dirasakan manusia sebelumnya. Waktu berjalan, hari berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi abad. Di luar sana, sejarah manusia bergerak cepat. Kekaisaran Romawi berganti pemimpin, zaman berubah, kota berkembang, kezaliman runtuh, negeri itu berubah menjadi negeri orang beriman. Namun di dalam goa itu, waktu berhenti. Para pemuda tetap tertidur. Tubuh mereka tidak rusak. Mereka dibalikkan ke kanan dan kiri agar tidak hancur. Dan anjing itu
tetap menjaga, seolah ia hidup dalam keabadian, menunggu pemiliknya kembali bangun. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, mereka tertidur selama 309 tahun. Hingga pada suatu pagi, setelah lebih dari 3 abad berlalu, mata salah satu dari mereka mulai terbuka. Cahaya gua terasa sama, udara terasa sama, tidak ada yang tampak berubah bagi mereka. "Berapa lama kita tertidur?" tanya salah satu. "Sehari atau mungkin setengah hari saja," jawab yang lain. Mereka tidak tahu bahwa dunia telah berubah. Untuk mencari makanan, mereka mengutus salah seorang pemuda menuju kota. Ia membawa uang perak lama yang selama ini ia simpan. Namun saat tiba di pasar, ia tertegun. Bangunan-bangunan berbeda, bahasa orang-orang sedikit berubah, bahkan kebiasaan mereka tampak asing. Saat ia membeli makanan, pedagang itu menatap uangnya dengan bingung. "Dari mana kau mendapat mata uang tua seperti ini? Ini sudah ratusan tahun tidak digunakan." Pemuda itu pucat, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang mulai berkumpul. Mereka membicarakan cerita lama tentang pemuda soleh yang hilang pada masa Raja Dikianus, legenda yang diceritakan turun-temurun dan kini tampaknya hidup kembali di depan mata mereka. Orang-orang segera mendaki menuju gua untuk memastikan kebenaran cerita itu. Mereka ingin melihat para pemuda beriman yang tidur ratusan tahun. Namun Allah yang Maha mengetahui jiwa manusia tidak menghendaki mereka menjadi bahan keributan. Ketika pemuda itu kembali ke gua, teman-temannya merasakan sesuatu. Hatinya menjadi sangat tenang, tubuhnya ringan, seolah ada panggilan lembut dari langit. Mereka duduk bersama, saling menatap, dan tersenyum lirih. "Aku rasa ini waktunya," ucap salah satu dari mereka. Dan dengan penuh kedamaian, mereka kembali tertidur. Namun kali ini, tidur yang tidak akan terbangun lagi di dunia. Mereka wafat dengan tenang dalam cahaya iman yang tidak pernah padam. Di pintu gua itu, anjing mereka tetap terbaring dalam posisi menjaga. Anjing itu bernama Kitmir. Ia dipercaya sebagai anjing yang akan masuk surga karena telah menemani Ashabul Kahfi berjuang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ashabul Kahfi bukan hanya tentang pelarian pemuda soleh dari penindasan. Ini adalah kisah tentang keteguhan iman, keyakinan pada pertolongan Allah, dan kesetiaan, bahkan dari makhluk yang sering diremehkan. Jika seekor anjing saja diabadikan karena kesetiaannya kepada orang-orang beriman, bagaimana dengan manusia yang menjaga iman dengan sepenuh hati? Maka kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah, maka akan selalu dilindungi dan dijaganya dengan cara yang tak pernah kita duga. Wallahu a'lam bissawab.